Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya guys, Cak Kun, channel khusus yang game bahas manga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur, thank you. Review Solo Leveling chapter 123. Oke guys, sebelum kita masuk Solo Leveling chapter 123, kita review sejenak ya untuk chapter 122 yang kemarin. Setidaknya ada 3 poin penting dalam chapter 122 kemarin guys. Yang pertama, Hunter Sung Jinwoo sedang melakukan raid perdana guildnya guys, disusul dengan kenaikan level Hunter Sung dari level 100 menuju ke level 101. Dan juga dalam scenes terakhir, kita telah melihat munculnya gate baru di Jepang, gate dengan level S, gate yang berwarna hitam guys. Solo Leveling chapter 123 diawali dengan scene di suatu tempat di Jepang. Sepertinya di Jepang sedang mengadakan rapat darurat guys. Di sana ada beberapa hunter level S dan juga para petinggi asosiasi hunter di Jepang. 4 orang hunter level S yang dulu pernah ada di Korea sedang mengikuti rapat itu juga. Ini merupakan kejadian yang sangat besar guys. Vice Master Draw, Sword Guild, Reiji Sugimoto, dan bahkan Hunter S rank utama lainnya ada di sini guys. Di situ dijelaskan bahwa sekarang dia sudah bukan Vice Master, melainkan Master dari guild tersebut. Mereka kehilangan 7 Hunter S rank, termasuk Goto Ryuji di raid Pulau Jeju. Rumornya dia jadi anjing presiden direktur asosiasi hunter Jepang Matsumoto Shigeo. Menguasai hunter S rank sungguh sesuatu guys. Sekarang Draw Sword Guild sudah berakhir. Mungkin kita akan jadi guild terbaik Jepang. Begitulah menurut 3 orang yang ada di sana guys. Namun para hunter S tersebut sedikit marah dengan ucapannya. Mereka bertiga pun lari ketakutan. Tentu saja jika seorang hunter S mengeluarkan aura yang menakutkan, orang-orang yang di sekitarnya akan ketakutan guys. Mereka semakin menjadi-jadi saja hanya karena Gotosan tidak ada. Dasar bunglon sialan. Begitulah kata salah satu hunter yang ada di sana. Ku dengar rumor Demon dan Snow Mountain menjadi satu guild. 4 hunter S rank di kedua guild, jumlahnya sama dengan kita. Kalau mereka benar-benar bersatu, sudah pasti jadi guild terkuat di Jepang. Sungguh lucu. Bahkan jika semua guild bersatu, tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan semuanya. Begitulah menurut Master Draw Sword Guild, Reiji Sugimoto. Scenes berpindah ke ruang pertemuan. Salah satu orang di sana mengatakan kenapa asosiasi hunter tidak mengambil tindakan. Sekarang S-Class Gate muncul di Tokyo. Apa masuk akal dengan tidak ada pencegahan dari asosiasi? Katakan terus terang, bagaimana kalau sampai terjadi Dongyeon Break? Bahkan Hunter S rank tidak mungkin menangani S-Class Gate. Kita harus memanggil hunter tingkat nasional. Begitulah menurut salah satu anggota yang ada di sana guys. Jadi untuk menyelesaikan gate ini, setidaknya mereka membutuhkan 1 orang hunter dengan tingkat nasional. Perdana Menteri, semua guild master dari guild besar, dan orang penting berkumpul di sini. Dengan melihat kejadian di raid Pulau Jeju, sudah pasti hasilnya tidak sesuai perkiraan. Daripada membahas sesuatu seperti itu, apa kalian punya rencana? Bagaimana dengan minta bantuan Thomas Andre? Thomas Andre adalah salah satu hunter dengan level negara guys. Dia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan negara. Apa menurutmu biaya untuk minta bantuan Thomas masih tersisa di negara kita? Dikarenakan kemunculan gate semakin banyak. Bahkan seluruh negara menyewa hunter bayar, jadi tidak mungkin bisa membantu. Entah ada berapa banyak hunter yang akan membantu mengatasi S-Class Gate. Satu individu asalkan memberi uang yang cukup, aku akan meminta bantuan hunter yang menurutku sanggup. Master Barrier, Yuri Orlov, aku akan pergi meminta bantuannya. Jadi kesimpulannya guys, untuk mengatasi gate kelas S yang muncul di Jepang, pihak asosiasi hunter yang berada di Jepang mengumpulkan semua sumber daya hunter yang ada di sana. Sepertinya mereka juga berusaha untuk mengumpulkan hunter kelas S dari negara lain. Dan juga ada satu hunter kelas negara yang mungkin juga akan dipanggil, yaitu Thomas. Scenes berpindah ke suatu tempat di Korea. Di sana ada Hunter Sung yang sedang mengendarai sebuah mobil. Hunter Sung sedang mengendarai mobil dan dia berkata kalau levelnya sekarang sudah 101. Dia telah mendapatkan Key of Carteneon Sirin terbuka di level 100.
dan level skill eksekutif Clash naik di level 101. Aku menantikan apa yang akan terjadi ketika naik level ke 102. Akhirnya Hunter Xung pun sampai di kantornya guys. Dia berkata apa Jinho berusaha menyelesaikan semuanya sendirian. Hal baik Vice Master bekerja dengan giat, tapi aku masih harus mempekerjakan staff. Tiba-tiba Hunter Xung bertemu dengan Hunter Cha Hai-in. Dia pun terkejut, Hunter Cha pun terkejut dan memalingkan mukanya. Dengan sekejap mata Hunter Xung mendekatinya dan bertanya, kenapa kau berusaha kabur? Ada keperluan apa datang ke kantor guild kami? Hunter Cha terkejut melihat Hunter Xung yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berkata kalau mobilku di parkiran. Karena dalam chapter sebelumnya, saat Hunter Cha ingin masuk ke dalam guild Hunter Xung mengajak latih tanding Hunter Cha dan mengajaknya berpindah dengan menggunakan Shadow Exchange. Jadi mobilnya ketinggalan di sini. Lalu Hunter Cha menyampaikan sesuatu kepada Hunter Xung. Apa kau ada waktu sebentar? Dia berkata kalau Hunter Min Byung-gu memberitahu untuk menyampaikan pesan kepadamu tentang kekuatan Hunter Xung. Hunter Xung pun mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Hunter Min Byung-gu menyampaikan pesan tentang kekuatanku padamu Hunter Cha. Hunter Min Byung-gu adalah hunter healer guys. Dia adalah hunter yang ikut berperan dalam raid di Pulau Jeju. Hunter Cha pun menjelaskan kepada Hunter Xung, hari itu aku mendengar suara. Maksudnya adalah saat Hunter Cha diselamatkan oleh Hunter Min Byung-gu dengan kekuatan Hunter Xung guys. Saat itu Hunter Min Byung-gu dihidupkan kembali dengan kekuatan Shadow milik Hunter Xung. Kembali ke skin, Hunter Cha mendengar suara, tolong sampaikan pesan ini. Sampaikan kalau dia harus berhati-hati dengan kekuatannya. Seseorang menarikku dari kegelapan tanpa akhir, tapi yang kembali hidup tidak seperti diriku sendiri. Kesadaran dan pikiranku memang ada. Hanya saja aku merasa mataku gelap dan bergerak sesuai keinginannya. Namun perasaan bahagiaku yang melayaninya disusul dengan ketakutan. Kekuatan itu terlalu kuat dan juga mengerikan. Seharusnya dia juga menyadari itu. Ingatlah ini, prajurit aslinya. Kurang lebih begitu guys yang disampaikan oleh Hunter Cha kepada Hunter Xung. Scenes berpindah ke sebuah raid. Di sana ada Hunter Xung dan juga Jinho. Hunter Xung berkata kalau yang dikatakan Hunter Cha Hai-in benar, terserah benar atau tidak, aku memang harus mengetahui inti kekuatanku sendiri. Daripada bertambah kuat, ini jauh lebih penting. Begitulah menurut Hunter Xung. Ini mengingatkanku ketika menyelesaikan Dungeon kelas C. Makhluk summon Hyung-nim bisa bergerak sendiri bukan? Contohnya waktu mau makan atau capek seperti saat ini, kamu bisa menyerahkan semuanya pada makhluk summonmu. Tidak begitu juga. Begitulah jawab Hunter Xung. Semakin jauh jaraknya, experience yang didapat juga menurun. Entah mereka akan melakukan apa kalau tidak kuawasi. Kalau dipikir-pikir, apa adik Hyung-nim tidak apa-apa melalui peristiwa seperti itu? Tanya Jinho. Dia cuman harus cukup istirahat. Selain itu sudah ada pelindung terkuat di sisinya sekarang. Selagi ingat, ayo lihat sedang apa mereka. Hunter Xung mengaktifkan skillnya Shadow Storage, skill level 2. Skill itu memungkinkan Hunter Xung untuk berbagi indera dengan shadow miliknya. Ada skin yang lucu di sini guys. Saat Hunter Xung berbagi indera dengan Beru, ternyata Beru sedang melihat film drama. Dan ada beberapa skin lucu lainnya. Singkat cerita, Hunter Xung pun selesai mengamati keadaan dengan menggunakan skill miliknya. Jinho berkata, apakah sudah dengar berita? Ada S-Class Gate muncul di Jepang. Katanya kurang dari 3 hari akan terjadi Dungeon Break. Mereka sepertinya mengumpulkan hunter dari seluruh dunia. Apa mereka belum menghubungimu? Hunter Xung menjawab, aku dapat, tapi ada pekerjaan yang jauh lebih penting. Hunter Xung mendapatkan undangan yang dikirim dari sistem. Itu adalah tempat yang akan menjawab semuanya. Begitulah menurutnya. Kunci milik Hunter Xung ini dapat dipakai di gate dengan lokasi yang belum ditentukan guys. Sisa waktu untuk munculnya gate ini kurang lebih 26 jam. Bagaimanapun juga sekarang cuma tersisa sehari. Kebenaran akan terungkap sebentar lagi. Begitulah menurut Hunter Xung. Skin berpindah ke suatu tempat di rumah mewah. Para hunter di Jepang sedang bertemu dengan Yuri Orlov. Seperti yang sudah diketahui, aku ini sangat hebat di antara hunter support. Yuri Orlov adalah hunter S rank guys. Aku sudah membaca data-data yang dikirim oleh Draw Sword Guild.
pilihan tepat untuk mengevakuasi warga secepat mungkin, begitulah menurutnya. Namun dikarenakan kekurangan kekuatan, beneran cuman 6 Hunter S rank yang bisa digerakkan di Jepang. Untuk menangani E-Class Gate yang muncul di berbagai penjuru Jepang, setidaknya 1 Hunter S rank setiap guild harus dikerahkan. Selain 1 Hunter X rank, kami bertiga mewakili guild kami untuk bergerak. Tidak, ini sangat buruk. Bagaimana bisa kalian melindungi tanah air seperti itu? Hunter Yuri pun meminta bayaran 3,6 miliar per tahun guys, yang artinya 10 juta dolar per hari. Dengan begitu aku pastikan akan menahan gate selama yang kalian mau. Begitulah menurut Hunter Yuri. Scenes berakhir. Oke guys, demikianlah review solo leveling chapter 123. Sepertinya ada banyak hal yang menarik di sini guys. Persiapan Red Gate S, persiapan Hunter Xung untuk menjawab semua pertanyaannya, dan juga munculnya Yuri Orlov. Kira-kira bagaimana ya chapter selanjutnya? Demikianlah tadi review solo leveling chapter 123. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kalian bagus, jangan lupa tekan tombol like ya guys. Jangan lupa tinggalin komentar juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur, thank you.